Halo semuanya, perkenalkan nama saya Denis Aflians Manik. Saya dari mahasiswa Universitas Katolik Santo Tomas Medan. Nah, di video kali ini saya akan membuat tutorial membuat website sederhana menggunakan aplikasi Visual Studio Code dan merombak website menggunakan style CSS. Semoga video kali ini bisa membantu teman-teman untuk memahami cara membuat website sederhana. Selamat menonton. Kembali ke channel YouTube saya. Hari ini kita akan membuat website sederhana dan akan merombak isi website kita menggunakan style CSS internal. Nah, sebelum kita masuk ke CSS, kita akan bikin struktur HTML yang terlebih dahulu. Jangan lupa doctype HTML. Ini ada kata otomatisnya. Coba. Nah, karena di sini strukturnya otomatis dari Visual Studio Code, maka kita bisa tidak dulu. Nanti kita butuhkan saja. Sekarang kalian teman-teman ikut apa yang saya bikin ya. Inilah dia struktur HTML. Nah, setelah itu kita simpan file itu. Simpan file ini. Di sini saya akan simpan yang tadi. Akan bikin new folder. Nah, file yang terserah. Di sini saya akan membuat file praktik. Dan saya akan bikin judulnya CSS dasar. Sekarang file. Gimana caranya untuk membuka website yang sudah bikin kita? Apakah sudah berhasil atau belum? Kita buka Google. Oke. Cara membukanya adalah CTRL atau Ctrl di keyboard plus O. Akan muncul open seperti ini. Dan tadi praktikum CSS data masih kosong, teman-teman. Masih kosong. Nah, kemudian kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Nah, di sini kita akan membuat title. Nah, seperti title. Nah, ini nah, kita akan membuat title dengan CSS dasar. Save. Maka balik ke Google, kita refresh karena berarti itu menjadi CSS dasar di internal. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita membuat isi dari website itu sendiri. Nah, di sini saya menggunakan struktur B. B itu gunanya adalah apa? Untuk membuat satu paragraf. Nah, ini saya bikin contoh paragraf ya. Selamat datang di channel YouTube. Semoga video ini membantu pelajari cara membuat website sederhana. Nah, kita save. Kita kembali ke refresh, maka akan muncul paragraf seperti yang kita tulis di Visual Studio Code kita. Nah, gimana caranya untuk bikin kalimat baru? Coba kita bikin di sini di bawahnya. Kita copy, kita paste di sini. Nah, di sini teman-teman lihat kita sudah membuat paragraf baru di dalam struktur T, paragraf. Coba kita save. Nah, kita refresh. Di sini akan muncul satu paragraf yang masih menempel. Sedangkan di Visual Studio Code kita sudah membuat paragraf. Caranya gimana? Kita hapus. Setelah menutup struktur B, kita buka lagi B. Lalu kita buat seperti body baru, paragraf baru. Kemudian kita paste di sini. Sama tulisannya, kita coba sebagai contoh. Kita save. Kita refresh, maka akan muncul paragraf baru. Tidak nempel seperti yang tadi. Oke. Nah, pada di sini kita ingin belajar membuat CSS dasar untuk merubah website kita. Nah, di sini kita memakai struktur style. Nah, sebelum itu kita akan belajar perkenalan CSS. Nah, teman-teman silakan buka W3 School. Nah, coba buka kembali ya, W3 School.
buka saja web tersebut. Nah, karena kita akan belajar CSS, teman-teman silahkan buka CSS seperti ini, dan di sini akan muncul semuanya. Ini dia sintaks CSS, pengenalan CSS. Nah, pengenalan CSS. CSS itu apa? CSS adalah bahasa yang digunakan untuk menata halaman website. Untuk CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet. CSS menjelaskan bagaimana elemen HTML ditampilkan di layar kertas satu di media lain. CSS menghemat banyak pekerjaan. Di sini mereka membuat style sheetnya eksternal, maka yang kita bikin di Visual Studio Code kita itu adalah CSS internal, style sheet internal di dalam file JSX. Nah, ini contoh dari mereka ya. Nah, di sini mereka banyak membuat contoh. Nah, kita coba satu-satu perlahan. Oke, teman-teman, kita akan membuat contoh style CSS tadi. Ini kita pada CSS. Nah, karena kita belajar di teks bagian paragraf atau teks, maka kita akan coba seperti ini. Nah, yang pertama warna teks atau color. Color style color. Nah, di sini kita bisa bikin tulisan sesuai yang kita mau. Di sini saya akan membuat warna blue. Nah, kemudian saya save. Nah, dan kita buka website kita tadi. Nah, kita akan muncul warna biru. Kenapa di paragraf kedua tidak muncul warna birunya seperti paragraf di atas? Nah, jawabannya di sini. Kita mengunci di satu paragraf seperti ini. Nah, kita hanya mengunci di paragraf pertama, maka paragraf kedua tidak akan sesuai dengan paragraf pertama. Kenapa saya mengunci paragraf pertama dan tidak mengunci paragraf kedua? Nah, kita akan bisa membuat perbedaan. Setelah kita mengerjakan paragraf pertama, maka terdapat perbedaan di paragraf kedua seperti awal mulanya dan setelah kita membuat stated child CSS-nya. Oke, kembali kita buka website CSS tadi. Nah, kita sudah coba. Kemudian kita buat perataan teks. Nah, perataan teks dan arah teks dalam bab ini Anda akan mempelajari tentang properti berikut: properti text line last, direction, heading PD, tag line. Nah, kita akan coba di bawah ini untuk pemula. Oke, lanjut. Kita akan membuat dua properti ini sebagai contoh saja. Nah, jadi dia akan membuat contohnya. Perataan teks. Properti teks lain digunakan untuk mengatur peraturan horizontal suatu teks. Nah, suatu teks, sebuah teks dapat disejarkan ke kiri atau ke kanan di tengah atau letakkan. Nah, ini berikut contohnya. Langsung kita coba saja. Nah, di sini di enter sebelum petik 2. Sebelum petik 2 sesudah petik 4. Ataupun teman-teman bisa langsung lanjut saja, tapi di sini sebagai contoh saya akan di bagian bawahnya biar lebih text line. Nah, di sini ada bacaan text line. Nah, di sini ada add, justify, left, right. Nah, kita bikin center sampai tampil. Buat yang dasar. Nah, tulisan tadi akan berada di bagian tengah website. Oke, kita buka kembali CSS tadi. Di sini ada text line left, text line right. Nah, kita coba satu-satu. Nah, di sini kita ganti menjadi left. Kita save, kita simpan. Kita buka website. Nah, maka akan di sebelah kiri kembali seperti semula. Nah, teman-teman mau bikin sebelah kanan, tinggal ganti menjadi right. Kita refresh. Oke, cari kesalahan. Nah, kita belum menyimpan. Kemarin kita tahu kita belum menyimpan file ini. Di sini akan muncul ada satu maksudnya yang sudah kita edit, save file. Kemudian kita save, maka satunya akan hilang seperti ini, teman-teman. Kita buka kembali website kita.
kita refresh, maka akan muncul tampilan di tulisan sebelah kanan berbeda dengan tulisan di bagian bawah. Oke. Dan kita lanjut. Di sini text line property diatur ke justify setiap baris direntangkan sehingga setiap baris memiliki lebar yang sama dan margin kiri dan kanan lurus seperti majalah atau surat kabar. Nah, kita coba di sini text line justify. Nah, justify. Kemudian kita save. Kita kembali ke website kita refresh. Nah, di sini akan muncul kiri dan kanan sama ratanya. Tidak ada perbedaan. Tidak perbedaan dari teks paragraf dan paragraf kedua. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada perataan teks terakhir. Properti ini teks line last menentukan cara menyeraskan baris terakhir teks. Nah, di sini ada disesuaikan baris teks terakhir dengan 3 elemen. Jadi, karena kita mencoba di satu paragraf, maka mungkin akan tidak ada perbedaan nanti. Oke. Kemudian kita coba di dekorasi teks. Dekorasi teks dalam bab ini kita akan mempelajari tentang properti berikut. Text decoration line, text decoration color, text decoration style, text decoration thickness, text decoration. Nah, text decoration itu apa? Text decoration adalah menambahkan garis dekorasi ke teks. Properti ini text decoration line digunakan untuk menambahkan garis dekorasi ke teks. Nah, kita di sini mereka memberitahu tips. Anda dapat menambahkan lebih dari satu nilai seperti garis atas dan garis bawah untuk menampilkan garis di atas dan di bawah teks. Nah, kita buat contohnya text decoration line. Di sini ada overline. Overline biasanya teks akan bergaris di bagian atas. Nah, kita coba langsung ke Visual Studio Code kita. Jangan lupa teman-teman enter setelah atau ketik setelah titik koma. Ini text decoration line. Nah, dan overline underline. Kita coba di overline. Kita save. Kembali ke CSS dasar. Nah, muncul tampilan garis di atas layar, di atas paragraf kita. Ini dia. Oke. Nah, di sini ada line through. Nah, kita coba line through itu adalah menggaris bawahi. Kita coba saja lanjutkan. Line through. Ini dia. Simpan, kita save. Kembali ke website. Nah, akan menggaris bawahi atau mencoret. Oke. Kemudian di sini ada underline. Underline adalah untuk garis bawah. Kita coba. Underline. Kita simpan. Kita tampilkan, maka akan berada garis di bawah kali tulisan kita tersebut, ya teman-teman. Nah, di sini ada overline, underline. Di sini penggabungan antara garis atas dan garis bawah. Kita coba. Overline spasi underline. Kita save. Kemudian kita refresh, maka akan muncul garis di atas dan garis di bawah paragraf. Oke. Sebagai contoh, maka di sini kita akan bikin di underline. Underline. Oke, kita simpan. Oke, teman-teman, kita lanjut. Di dekorasi teks ada istilah untuk menentukan warna untuk garis dekorasi. Nah, properti text decoration color digunakan untuk mengatur warna garis dekorasi. Nah, di sini di contoh dari website W3 School ini mereka tetap buat warna. Nah, kita coba text decoration color. Text decoration color. Nah, di sini karena kita membuat tampilan paragraf kita warna biru, maka kita ganti warna lain. Kita coba warna kuning, yellow. Nah, kita save. Kita kembali ke website. Muncul garis kuning di bawah. Nah, kita seperti ini teman-teman. Mungkin teman-teman kurang nampak, kita akan ganti warnanya. Kita buat warna red. Nah, simpan. Kembali ke website, maka akan muncul garis warna hitam seperti ini. Oke, kita lanjut ke W3 School tadi.
gaya garis dekorasi. Nah, di sini ada solid, double, dot, dash, wavy, red wavy. Nah, kita coba satu-satu teman-teman ya. Ini kita coba dekorasi style. Text, decoration, ada style. Nah, ada dot, double, non solid. Kita coba solid ya teman-teman. Kita save. Nah, kembali ke website kita tadi. Kita refresh. Nah, di sini belum nampak perbedaan. Belum ada nampak perbedaan. Nah, coba kita membuat double, style double. Nah, ini kan solid. Kita membuat double. Kita simpan. Nah, kita kembali ke website. Kita refresh. Nah, akan muncul dua garis di bawah paragraf tadi, berbeda dengan paragraf yang sebelumnya belum ada kita membahas sama sekali menggunakan style CSS. Nah, oke, di sini ada dot. Nah, kita coba juga di sini dot. Nah, kita simpan, kembali ke website. Nah, dot itu berguna untuk membuat garis titik-titik. Nah, seperti ini, membuat garis titik-titik. Oke, kemudian kita lanjut dash. Kita coba dash. Oke, kembali ke Create Studio Code, kita buat dash. Nah, ini dia. Kita simpan. Kita kembali ke CSS. Nah, kita kembali ke website. Dan kita refresh, maka akan muncul garis titik-titik, tapi titik-titiknya berbeda dengan yang tadi. Kalau dot titik-titik ini seperti garis-garis putus, teman-teman ya. Garis-garis putus. Oke. Kemudian kita kembali ke website W3 School. Nah, di sini ada wifi. Nah, kita coba kembali. Itu apa wifi? Wifi. Ini dia. Kita save. Kemudian kembali ke website kita. Refresh. Nah, wifi itu adalah garis miring-miring, seperti garis naik turun atau apalah teman-teman sering bilangnya. Ini dia. Oke. Kembali ke dekorasi. Di sini ada red. Di sini dia membuat contoh. Di sini sudah menggunakan dekorasi line, dekorasi color, dekorasi style. Nah, nanti itu dekorasi style mempunyai 4 seperti solid, double, dot, dan dash. Oke, teman. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada dekorasi thickness, digunakan untuk mengatur ketebalan garis dekorasi. Nah, di sini teman-teman menggunakan pixel ya, seperti contohnya 5 pixel, 25%. Nah, kita coba saja ya. Nah, di sini kita coba text decoration thickness. Oke, jangan lupa di enter. Text decoration, ini dia, thickness. Nah, seperti yang sudah kita contoh, di sini ada auto, di sini ada pixel, di sini ada persen. Coba auto. Apakah ada perbedaan? Sudah dan sebelum. Kita save. Kita kembali ke website kita. Nah, kita refresh. Tidak ada perbedaan. Perbedaan sama seperti yang tadi. Oke, coba kita menggunakan pixel. Kita coba di sini 20 pixel. Kita save. Kita kembali ke website. Kita refresh. Nah, garis tersebut akan menjadi lebih besar seperti ini teman-teman ya. Oke, di sini kita coba menggunakan pakai persen. Nah, di sini kita coba 20%. Kita simpan. Kita lihat perbedaannya. Nah, lebih tebal dari yang pertama, garis-garis lubang di bawah ini ya. Baik teman-teman, kita lanjut. Nah, di sini ada properti singkatan. Properti text decoration adalah singkatan dari properti. Text decoration itu diperlukan, text decoration skala opsional, decoration style opsional, text decoration thickness opsional. Nah, di sini karena kita masih belajar awal-awal, kita coba pelan-pelan aja. Kalau teman-teman butuh, silakan teman-teman bahas terus schoolnya saja. Teman-teman bisa mempelajari transformasi teks, atau banyak teks. Silakan teman-teman coba sendiri saja. Nah, di sini kita lanjut ke font CSS. Font CSS, memilih font yang tepat untuk situs web Anda. Jadi memilih font yang tepat untuk situs web yang Anda bikin. Pemilihan font itu penting. Memilih font yang tepat memiliki dampak besar pada pembaca terhadap situs web. Font yang dapat tepat menciptakan identitas yang kuat untuk brand Anda.
Gunakan font yang mudah dibaca, itu penting. Font menambah nilai pada teks Anda. Penting juga untuk memilih warna dan ukuran teks untuk font tersebut. Nah, di sini ada beberapa font. Di CSS ada 5 beberapa font. Serif, font sans serif, font monospace, font kursiv, font fantasi. Jadi kemudian font serif dan sans serif. Ini font serif, dan serifs. Ini contohnya teman-teman, contoh tulisannya. Times New Roman, Georgie, serif adalah Times New Roman, sans serif ada Arial, Verdana, Ketika, Monoscope ada Courier New, Lukida, dan lain sebagainya. Nah, kita akan membuat contohnya. Properti yang dipakai adalah font family. Harus memiliki beberapa penama font sebagai sistem pengganti. Untuk memastikan kompatibilitas maksimal antara browser atau sistem operasi, mulai dengan font yang Anda inginkan dan akhirnya dengan keluarga generiknya. Agar browser memilih font serupa dalam keluarga generik. Jika tidak ada font lain yang tersedia, nama font harus dipisahkan dengan koma. Baca selengkapnya. Oke, kita coba contohnya seperti ini. Memakai font family. Kita kembali ke style font family. Di sini sudah banyak contohnya. Nah, kita coba memakai Arial dengan sans serif. Oke, kita simpan, save, kembali ke website kita refresh. Nah, akan muncul tulisan berbentuk Arial, berbeda dengan paragraf yang sebelumnya yang belum kita rombak sama sekali, seperti yang di bawah ini. Langsung nampak perbedaannya kan teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini ada Times New Roman, ada Arial, ada Lukida Cons, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung ke gaya tulisan. Kalau teman-teman pengen membuat font web aman, ganti font, silakan teman-teman kembali saja membuka web school untuk belajar kembali ya. Baru kita membuat pengganti fontnya. Nah, di sini pengganti font itu apa? Berikut adalah fallback font yang umum digunakan di semua kelompok font. Sans serif, Portugal, kursiv, fantasi. Ini contohnya. Times New Roman, George, ini contoh font serif, font sans serif, monoscope, font kursiv, fantasi. Oke, kita coba gaya tulisan. Nah, di sini properti yang dipakai itulah font style. Digunakan untuk menentukan teks miring. Nah, properti ini memiliki 3 nilai. Nilai normal, teks tidak ditampilkan secara normal. Nilai miring, teks ditampilkan dalam bentuk miring. Nilai miring kali, istilahnya condong. Teks atau condong mirip, sangat mirip dengan miring, tetapi kurang didukung. Nah, kita coba ya, menggunakan properti font style. Kita kembali ke Visual Studio Code. Nah, kita lanjut font style. Jadi teman-teman, nah di sini ada italic, normal, oblique. Pertama kita coba italic. Kita save. Kembali kita website kita tadi. Kita refresh, nah akan muncul tulisan mirip seperti ini. Langsung nampak teman-teman perbedaan paragraf pertama dan paragraf kedua. Oke, di sini kita coba oblique. Kembali ke Visual Studio Code, ganti italic dengan oblique. Ini dia. Kita save, kita buka web browser kita refresh. Nah, ini sama-sama miring, cuman kalau teman-teman perhatikan perbedaannya lebih ke arah condong lebih miring dari sebelumnya atau italic tadi. Beda dengan italic dengan oblique. Oblique lebih miring, lebih condong miring. Oke. Ini kita lanjut. Di sini ada platform atau font weight, menentukan bobot font. Nah, di sini contohnya ada 2, ada yang normal, ada yang bold. Nah, kita coba memakai bold. Jangan lupa menggunakan properti font weight. Kembali ke Visual Studio Code, font weight. Nah, di sini ada 100, 200, 300. Nah, kita coba memakai bold saja teman-teman ya. Kita save, kembali ke website tadi, kita refresh. Nah, maka tulisan kita akan menjadi tulisan tebal atau bold seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjut. Di sini dia ada varian font. Properti varian font menentukan apakah teks harus ditampilkan dengan huruf kecil atau tidak. Dalam font huruf kecil, semua huruf kecil diubah menjadi huruf besar, namun huruf besar yang dikonversi muncul dalam ukuran font yang lebih kecil dibandingkan huruf besar asli dalam teks. Nah, di sini kita coba saja langsung menggunakan font Arial. Kita kembali buka Visual Studio Code-nya, font Arial.
Ini dia teman-teman. Perbedaannya apa? Perbedaannya itu dia mengikuti apa yang kita tulis seperti yang di bawah ini. Kita membuat huruf S kapital, maka di sini akan membuat huruf S kapital. Nah, kita membuat huruf Y kapital, maka di sini akan membuat huruf Y kapital. Gitu. Nah, dua huruf kapital, maka di sini akan menjadi dua huruf kapital. Oke. Kita lanjut. Di sini ada ukuran huruf. Nah, di sini ada font size, ngatur ukuran teks. Properti font size, mampu mengatur ukuran teks penting dalam tulisan web. Namun, kita sebaiknya tidak menggunakan penyesuaian ukuran font untuk membuat paragraf terlihat seperti judul atau judul terlihat seperti paragraf. Nah, teman-teman harus menggarisbawahinya, teman-teman. Dan selalu gunakan tag HTML yang tepat seperti H1 ataupun P yang kita bikin di ilustrasi kita atau paragraf. Nilai ukuran font dapat berupa ukuran absolut atau relatif. Ukuran absolut itu mengatur teks ke ukuran tertentu, tidak mengizinkan pengguna mengubah ukuran teks di sebuah browser. Kemudian ukuran absolut digunakan ketika ukuran fisik keluar diketahui. Ukuran relatif menetapkan ukuran relatif terhadap elemen di sekitarnya. Memungkinkan pengguna mengubah ukuran teks di browser. Nah, di sini ada contohnya font size 40 pixel, 30 pixel, atau 14 pixel. Atur ukuran font dengan pixel. Kita langsung coba saja ke Visual Code. Font size. Oke, teman, font size. Nah, di sini ada large, medium, small, smaller, extra. Teman-teman silahkan coba saja kalau teman-teman penasaran. Nah, di sini kita akan mencoba membuat memakai pixel ya, 10 px pixel. Dan kita save. Balik ke website. Refresh, maka tulisannya mengikuti pixel yang sudah kita bikin 10%. Nah, di sini ada contohnya 4%, 30%, 15%. Nah, kita coba di sini kita ganti saja volume lebih kecil 20 pixel. Kita save, kembali ke website, kita refresh. Nah, jadi tulisannya lebih besar dari sebelumnya. Kita lanjut. Nah, atur ukuran font dengan IF. Di sini sebenarnya jarang memakai ini. Lebih sering memakai persen atau pixel. Ini memakai kombinasi persen. Oke. Nah, ini dia properti yang sudah kita pakai tadi ya teman-teman. Di sini ada font style, font varian, font weight, font size, font family. Teman-teman, segitu saja dulu yang bisa saya bagikan. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk menggunakan style CSS dasar atau CSS dasar internal. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.